Perkenalkan, saya Yosua Alvin Adi Sutrisno, STMN, merupakan dosen pada Prodi S1 Teknik Elektro Universitas Diponegoro, di mana di sini saya banyak mengampu konsentrasi teknologi informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan PDD UKT-PT di dalam bidang pengajaran yang termasuk salah satu syarat di dalam Serdos. Mata kuliah yang coba saya pilih di sini adalah basis data, di mana basis data ini merupakan mata kuliah dengan 2 SKS dan 1 SKS untuk praktikum. Basis data biasa diambil di semester 5 oleh para mahasiswa konsentrasi teknologi informasi dan juga bisa diambil di semester genap. Saya coba di sini memaparkan deskripsi dari mata kuliah basis data, di mana yang dipelajari pada sesi-sesi awal yaitu adalah bagaimana kita bisa merancang ERD sesuai dengan bisnis rule yang sudah kita terapkan. Kemudian yang kedua, di mana di sini kita bisa mencoba untuk merancang query sehingga di sini bisa cocok dengan apa yang diinginkan di dalam report, dan juga di mana kita merancang advanced query di dalam pemrograman store procedure, dan kemudian di sini kita juga bisa melakukan tuning, dan kemudian di sini kita juga bisa melakukan scaling database. Kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa yaitu ada 2, CFPMK, di mana mahasiswa di sini mampu merancang ERD secara lengkap dari proses awal sampai akhir sesuai dengan bisnis prosesnya, yang merupakan tuntutan dari CPL yaitu melakukan perancangan. Kemudian yang kedua adalah mampu merancang basis data kontekstual dengan kemampuan melakukan query mulai dari yang sederhana sampai yang paling advance, di mana dibekali kemampuan dengan tuning dan juga scaling database sesuai dengan CPL menganalisis dan juga menyelesaikan masalah. Kemudian materi pembelajaran yang di sini saya bisa paparkan yaitu adalah pengantar basis data, model data relasional dan batasannya, dasar SQL, aljabar dan kalkulus dalam basis data relasional menggunakan ER dan EER, kemudian query advance dan juga store procedure, normalisasi basis data, optimalisasi proses query, basis data terdistribusi, dan juga pengenalan big data. Mode perkuliahan yang saya jalani di sini karena adanya pandemi, saya menggunakan Microsoft Teams untuk yang sinkronus, kemudian untuk yang asinkronus di sini saya menggunakan LMS yang tersedia pada Undip yaitu adalah Kulon, dan juga di sini ada study case yang khusus saya rancang untuk di mana mahasiswa bisa mencoba secara langsung untuk mempraktekkan query dan juga melakukan tuning dengan membuat indexing dan juga menguji performansinya. Kemudian metode pembelajaran yang di sini saya pakai yaitu adalah ceramah, diskusi interaktif, dan discovery learning, karena di sini ada platform berkolaborasi yaitu Visual Studio Code, di mana mahasiswa bisa saling mengintip workspace-nya, di mana mahasiswa di sini bisa saling sharing bagaimana cara melakukan programming secara bersama-sama di dalam di sini memprogram query dan juga bagaimana struktur-struktur yang tepat untuk database. Kemudian juga ada problem based dan juga project based learning, di mana berdasarkan project-project yang pernah saya buat itu semuanya saya sharing ke mahasiswa sehingga mahasiswa mendapatkan gambaran dari database yang berbasis enterprise juga. Kemudian di sini interaksi dengan mahasiswa melalui tanya jawab secara langsung di dalam kelas, kemudian juga menggunakan grup WA, kemudian menggunakan shared workspace, menggunakan Visual Studio Code, dan kemudian melakukan sharing contoh query di dalam sistem enterprise, kemudian dilengkapi dengan praktikum basis data. Sistem penilaian yang saya pakai di sini yaitu untuk tugas adalah 50%, karena banyak porsinya di sini, maka saya menggunakan penilaian berupa rubrik mulai dari masalah yang berhasil teratasi dan juga tingkat kompleksitas bisnis rule yang diterapkan dalam teori dan juga pengujian performa. UTS dan UAS 50% dalam bentuk soal uraian. Sekian penjelasan dari awal PDD UKT-PT ini. Selanjutnya silahkan menikmati recording mata kuliah saya. Jadi teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai representasi advanced query SQL yang merupakan kelanjutan dari apa yang sudah Anda pelajari di dalam midterm. Izinkan saya untuk menyampaikan pertama yaitu penyampaian, interaksi, dan penilaian sesuai dengan RPS dan buku ajar yang sudah tersedia, maka saya akan melanjutkan. Kemudian interaksi tambahan, kita bisa menggunakan Visual Studio Code seperti yang saya sudah sampaikan kemarin.
bisa diinstal terlebih dahulu, kemudian dengan plugin LiveShare dan juga SQL Tools dengan menginstal database lokal berupa XAMPP dan juga PHP MyAdmin. Untuk penilaian ada kuis secara langsung yang disampaikan, kemudian nanti dikomentari ya dengan total persentase penilaian 50% dari tugas dan juga kuis, kemudian 50% dari UAS. Bab ini akan mendukung pembelajaran di RPS tentang Advanced Query lanjutan. Ya. Dan kalau kita lihat di sini yang pertama ada union, ya, yang di sebelah kiri merupakan bentuk representasi di dalam diagram Venn. Ini yang sering digunakan gitu ya. Dan di sebelah kanan itu ada contoh dua tabel. Ya, yang pertama di situ ada employee ingin kita gabungkan dengan job history. Ya, kita bisa melakukan query misalkan kita ambil ya field-field yang serupa gitu ya yang ingin kita unionkan, misalkan employee ID dan job ID dari masing-masing tabel, dari employee dan juga dari job history. Ya, ini dengan syarat bahwa jumlah kolom yang ingin Anda tampilkan yaitu harus sama. Ya, ini contohnya ketika employee memiliki satu job history, maka kita bisa pilih gitu ya. Si employee ini pernah bekerja dengan job atau role seperti apa saja. Kemudian selanjutnya ada intersection. Nah, ini yang banyak dipakai juga gitu ya di dalam untuk menampilkan report gitu ya di dalam database kita, di dalam aplikasi kita gitu ya. Nah, ada beberapa jenis query intersection. Yang pertama adalah inner join. Untuk visualisasinya seperti itu ya, yang menggambarkan bahwa ada irisan yang sama antara tabel 1 dan tabel 2. Tetapi mungkin pada kasusnya ketika kita coba melakukan inner join, ya terjadi sedikit perbedaan untuk representasinya. Nanti akan saya coba tampilkan bentuk representasi selain dengan diagram Venn. Untuk cara joinnya apa? Kita bisa melihat di situ ya bahwa di sini kita bisa select from tabel 1, kemudian kita either join dengan tabel 2 ya menggunakan kata kunci di situ tabel 1 dot column name sama dengan tabel 2 dot column name. Ya, itu adalah salah satu cara untuk bagaimana kita bisa melakukan inner join. Contohnya yang ada di sebelah kanan itu ada tabel food dan juga ada tabel company. Di mana kalau kita lihat di tabel food ya, di situ ada company ID. Berarti di sini ada beberapa produk food yang di sini ada pembuatnya ya atau berasal dari perusahaan mana. Sehingga contohnya kita bisa melihat bahwa kita bisa memilih dulu beberapa item ya. Di situ ada food.item name, food.item unit, company.company name, company.company city. Ya, itu adalah informasi yang ingin kita tampilkan ya terutama di dalam reporting dan juga di dalam view aplikasi. Kemudian baru di situ kita select from food ya, kemudian inner join company ya, kedua tabel yang ingin kita joinkan. Dengan kata kunci on di situ untuk representasinya bahwa kita melihat ada company ID yang sama di food dan juga di company. Sehingga itu kita pilih sebagai kunci yang di sini bisa untuk menggabungkan kedua tabel tersebut. Sehingga on food.company.id sama dengan company.company.id. Saya rasa kalau untuk contoh ini masih sederhana ya, sehingga nanti akan kita coba dengan contoh yang real. Kemudian untuk intersection yang lain itu ada dengan bentuk left atau right join. Secara representasi diagram Venn ya yang di sebelah kiri kita melihat bahwa ada tabel 1 yang juga di sini beririsan dengan tabel 2 ya. Tentunya acuannya adalah left-nya atau right-nya. Ya, secara representasi diagram Venn ini mungkin tidak menunjukkan mana yang menjadi bagian yang harus muncul ya. Tapi nanti di representasi yang saya coba tunjukkan dengan view yang lain Anda akan mengetahuinya gitu ya. Misalkan ya dengan yang ada di sebelah kanan ini kita melihat di situ ada kolom 1 dan kolom 2 ya, di mana di situ ada AAA, BBB, CCC, DDD dan di sebelah tabel 2 ada EEE, FFF, GGG, HHH. Ya, di mana kita melihat bahwa ya sebetulnya kedua kolom ini tidak sama gitu ya. Yang satu AAA, BBB, CCC, DDD, yang satu EEE, FFF, GGG, HHH. Dimana kalau kita melihat kolom 1 ini bisa kita jadikan rujukan ya, misalkan di situ 1, 2, 3, 4, kemudian ada 2, 3, 4, 5 ya.
Nah, di sini bisa kita jadikan key ya, seperti tadi kolom 1 ya kita ambil 2, 3, 4 sehingga BBB ini akan berpasangan dengan EEE. Ya, CCCC akan berpasangan dengan FFF. DDD akan berpasangan dengan GGGG. Tetapi ada satu yang tidak berpasangan yaitu AAAA. Kalau acuannya left join, maka yang AAAA ini akan juga ikut ditampilkan. Ya, kalau acuannya right join, maka yang di sebelah kanan untuk yang tidak berpasangan yaitu adalah hahaha itu akan ikut ditampilkan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan. Kemudian di sini kita ada intersection dengan bentuk yang lain. Ini contoh yang lain gitu ya. Di mana saya coba ini tabelnya satu aja. Tetapi saya ingin ya di sini misalkan book price-nya saya pilih yang di sini lebih kecil dari book price yang ada di situ. Ya, sehingga di sini juga saya pilih berdasarkan book length-nya, misalkan saya pilih yang Jerman. Ya, ini merupakan salah satu contoh yang bisa kita lakukan. Ya, tidak selalu seperti ini. Kemudian di sini juga ada yang namanya difference. Ya, itu kita dapatkan dari left, right, full, outer join ya dengan di sini menambahkan null key. Null key itu seperti apa? Ya, kita bisa lihat contoh yang direpresentasikan di sebelah kanan gitu ya. Nah, kalau difference itu lebih fokus ya kepada kalau kita lihat di sini gitu ya. Ya, yang saya highlight di sini adalah ya ini seperti bumi ya. Yang di sini ya di sini beririsan juga dengan Mars gitu ya. Nah, kita ingin dapatkan hanya bagian yang ada di sebelah sini. Kemudian yang di Mars hanya ingin kita dapatkan bagian yang di sebelah sini. Nah, itu ada syarat tambahan, berarti Mars key-nya itu adalah 0. Ya, karena tidak ditemukan di sini. Demikian juga yang di sini kalau tidak ingin menemukan apa yang ada di bumi, ya Earth key-nya yang 0. Ya, tapi dengan bentuk representasi seperti ini mungkin akan sedikit membingungkan. Ya, sehingga kita bisa representasikan ya dengan view yang di sini kalau kita lihat ya inner join ya misalkan yang ada di situ kita bisa melihat kalau kita melakukan inner join maka kedua-duanya ya, warna di sini itu akan menunjukkan bahwa adanya ID yang sama yang kita gunakan di dalam parameter misalkan on ya atau di dalam parameter where. Nah, misalkan di situ ada warna biru dan warna putih. Ya, karena warna biru yang di sebelah kiri itu sama dengan warna biru yang di sebelah kanan, berarti ID-nya sama. Sehingga bisa kita ambil pasangannya. Ya, dengan ID yang sama kita ambil 2A dan juga 3B. Ya, karena sama-sama biru dan sama-sama putih. Nah, inner join di sini kalau kita lihat 1 dan C karena masing-masing tidak ditemukan di kedua tabel, maka tidak akan ditampilkan. Ya. Kemudian untuk left join, ya kalau kita lihat di sini ada warna hitam di mana tidak terdapat di sebelah kanan, tetapi warna hitamnya ikut ditampilkan. Kalau right join sebaliknya, di sebelah kanan ada warna orange. Ya, tetapi warna hitam ya karena tidak ada di sebelah kanan, maka tidak ikut ditampilkan. Kalau full join, ya apapun ya apa adanya yang ada di sebelah kiri meskipun tidak berpasangan, apa yang di sebelah kanan meskipun tidak berpasangan itu semuanya ikut ditampilkan ya tapi dengan 0 gitu ya pasangannya. Sampai sini Anda bisa mendapatkan view yang jauh lebih baik. Iya, Pak. Bisa, Pak. Ya, baik. Saya coba di sini menjelaskan dari database yang sudah juga kita coba import. Jadi saya ambil di sini salah satu contoh kasus ya dari MySQL sampel database saja yang dipakai banyak orang ya meskipun dari sampel database ini perlu diformat sedikit karena tidak bisa langsung diimport ya. Jadi ada beberapa foreign key yang di situ perlu dipertukarkan ya. Termasuk di sini Anda perlu cek dulu apakah ada foreign key, kemudian kita susun ya. Kita susun secara bolak-balik sampai foreign key-nya yang di situ memenuhi mana yang bisa di-create dulu. Ya, tapi tenang saja karena saya sudah urutkan dan saya sudah share juga di grup Anda.
gitu ya, sehingga Anda tinggal mengunduh saja dan mencobanya di PHP MyAdmin masing-masing. Ya, kemudian ini adalah salah satu contoh gitu ya, di mana setelah kita import ya terbentuk tabel seperti ini ya, ada customer, employee, office, order detail, order, payment, product line dan juga produk. Di mana di sini Anda bisa melihat dulu isi dari customer itu apa gitu ya, dengan keterangan apa, kemudian dia connect dengan tabel yang mana. Yang ada linknya ini berarti ada koneksi. Ya, jadi customer ini berkoneksi dengan employee. Kita juga bisa cek tabel employee dulu isinya seperti apa. Ya, karena saya sudah share, maka Anda bisa membuka dulu di XAMPP atau di sini interface PHP MyAdmin Anda masing-masing sehingga Anda jauh lebih paham. Ya, saya jelaskan saja secara singkat. Kemudian bagian utama kita itu adanya di order. Di mana di order ini seperti ketika Anda membeli suatu barang di toko. Ya, ibaratnya seperti itu, di mana ketika membeli sesuatu, kita bisa beli beberapa. Misalkan ketika di toko buku, ya saya beli buku, beli pensil pada suatu waktu. Sehingga muncullah order details. Ya. Orders ini merupakan salah satu tabel transaksi kalau seperti yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Ya, sehingga di sini nanti akan coba kita cari, misalkan Anda ingin menemukan siapa sih yang di sini akan membeli di order 10.100. Nanti dengan customer 363, akan ketahuan berarti yang membeli di sini adalah misalkan online diecast creation. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke. Kemudian yang perlu kita perhatikan yaitu adalah order detail. Ya, di mana tadi saya sudah ceritakan bahwa dalam satu order itu bisa ada beberapa barang. Nah, ini yang perlu Anda cermati. Ya, kemudian saya akan membuat satu soal yang bisa minta tolong Anda respon, ya, query-nya seperti apa. Yaitu yang pertama, saya coba di sini ingin mencari, misalkan customer yang paling banyak melakukan order, ya, terus kemudian saya coba cari ya di bagian order. Oh, ini ada keterangan tanggal. Misalkan pada tahun 2003. Ya, caranya seperti apa? Apa yang perlu kita join pertama kali? Order dan customer, Pak. Order dan customer. Oke, bagaimana query-nya? Anda menggunakan query apa? Kuncinya di situ tadi ada beberapa, inner, left, atau right. Inner, pakai inner join, Pak. Pakai inner. Oke, kita coba pakai inner join-nya. Inner join berarti kita inner join-kan dengan customer. Kemudian key yang bisa kita pakai apa di sini? Di sini ada customer number nih misalkan. Bisa kita pakai Customer number, Pak, mungkin bisa dipakai. Oke, customer number ya, kita coba. Berarti di sini customer number, kemudian sama dengan orders customer number. Ya, kita sudah cek kedua-duanya ada nih kolomnya. Ya, kemudian kita coba dulu running gitu ya. Ini adalah salah satu contoh gitu ya, ketika coba menjoinkan dua tabel. Ya. Terus kemudian dari tadi ya, soal yang saya sampaikan ada yang kurang tidak? Kita perlu mencari yang di tahun 2003, Pak, yang tadi. Oke, perlu mencari yang di tahun 2003. Berarti saya tambah parameter apa? Menggunakan wildcards, Pak. Pakai like. Ya, oke, where. Kemudian kita lihat tanggalnya di sini ada tanggalnya ya, bukan tahun saja. Berarti ditambah parameter Order date, Pak. Order date bukan, Pak. like ya. Untuk di sini order date-nya misalkan kita inginkan yang 2003 saja gitu ya. Berarti like di sini kita pakai wildcard ya 2003. Oke, kita coba jalankan dulu ya.
Oke ya, kita cek, oke sudah betul bahwa di sini 2003. Kemudian kurang apa lagi? Karena kita mau mencari yang paling banyak, berarti perlu pakai count Pak untuk menghitung jumlah. Oke, Iya. kita pakai count ya. Karena kita menginginkan customer yang paling banyak order, gitu ya. Di mana saya meletakkan count-nya? Di select Pak. Oke, kita misalkan apa yang ingin kita count? Yang order number, Pak. Order number, Pak. Coba ya, kita pakai order number gitu ya. Terus kemudian selain itu, apa yang perlu saya tampilkan lagi? Ini saya beri alias saja ya, supaya di situ misalkan max order gitu ya. Kemudian setelah itu, apa yang perlu ditampilkan? Customer ya, Pak. Customer name. Apa yang perlu ditampilkan dari customer? Customer sama Ya. customer numbernya. Nama dari customer mungkin, Pak. Oke, nama dari customer ya, berarti Iya. adalah customer dot kita cari ya, customer name gitu ya. Cukup itu saja. ID Pak, barangkali ada yang namanya sama Pak. Oke, ada ID, barangkali ada yang sama ya. Berarti kita pakai customer number ya, karena customer ID-nya adalah customer number. Masih ada yang kurang? Kalau misal coba di run dulu gimana Pak? Oke, coba kita run ya. Ya, tampilannya seperti ini. Apakah sudah betul? Kayaknya kurang tepat. Supaya saya bisa mendapatkan agregat gitu ya dari customer ini saja. Apa yang perlu saya lakukan setelah ini? Ini kan kita mendapatkan hanya satu line gitu ya. Perlu nggak kita melakukan group by? Izin masuk, Pak. Ya. Sepertinya perlu, Pak. Soalnya kan biar yang nilainya sama itu bisa dalam satu kolom di grup apa? Di dalam grup gitu, Pak. Maksudnya jadi nggak cuma satu line aja, jadi nilainya sama bisa juga ikutan masuk, Pak. Oke. Ya, terima kasih gitu ya atas masukannya. Jadi kita di sini bisa melakukan group by. Apa yang kita group by? Customer number lagi mungkin, Pak. Ya. Oke, customer berarti customer number. Ya, coba kita run. Oke, di sini kita mendapatkannya. Berarti customer number 103 itu order cuma sekali. Nah, di sini berarti perlu kita supaya urut Pakai order by, Pak. By order Oke. by. By Ini max dengan order. Anda sudah mempelajari group by dan order by ya sebelumnya gitu ya, sehingga Anda tahu bisa di group by, bisa di order by. Ya, di sini kita order by Max order. max ordernya, Pak. descending atau ascending. Karena maksimal cari yang descending ya. Oke. Ya, di sini kita mendapatkan bahwa customer yang paling banyak melakukan order ada 8. Di situ adalah Euro Shopping Channel. Ya. Dari sini cukup jelas atau ada yang ditanyakan? Cukup jelas, Pak. Menurut saya cukup jelas juga, Pak. Karena sudah kita praktikin. Oke, terima kasih. Baik, untuk menguji ya, apakah Anda cukup jelas atau tidak, saya coba ganti sedikit nih soalnya. Ya, tapi ya di sini saya sudah share juga di Visual Studio Code. Nah, tolong di sini Anda buat workspace. Ya.
Di sini memang sebelumnya saya sudah instruksikan untuk join dulu. Ya, saya lihat di sini juga beberapa sudah membuat workspace sendiri-sendiri untuk mencoba menjawab soal dari saya. Saya ingin tahu seberapa paham ya dari masing-masing Anda tentang instruksi yang saya berikan ya di database ini. Oke, nanti saya coba dari apa yang sudah Anda kerjakan di sini, saya coba buka, ya kemudian saya cari query yang ya di situ akan mendekati benar. Ya. Nah, ketika mendekati benar, nantinya kita bisa melihat, ya kita bisa run. Tadi seperti tadi kita coba dulu, oh apakah sudah benar ketika kita run. Ya. Di sini merupakan tool yang kolaboratif, sehingga nanti Anda tetap bisa melakukan komentar ya di pekerjaan teman-teman yang lain. Ya. Oke, ya saya ganti soalnya sekarang bagaimana menampilkan produk yang sering dibeli atau produk yang sering di order. Kalau Anda lihat produk itu adanya di tabel yang mana? Di Tabel order produk, details, Pak. bukan, Pak? Ya, di tabel produknya sendiri gitu kan. Kemudian saya bisa menemukan produk code itu di order atau di order detail. Order details, bukan, Pak? Order details ya. Kalau di sini hanya customer number ya, betul ya. Kita bisa menemukan di order detail. Dan di sini terdapat order line number. Ya, di sini untuk membedakan bahwa dalam satu transaksi, ya line yang berbeda menunjukkan saya membeli barang yang beda. Oke, di sini saya beri waktu sekitar 2-3 menit cukup untuk membuat query tadi. Bisa diedit mungkin. Mungkin kami coba dulu, Pak. Ya, baik. Sambil di sini saya buka gitu ya beberapa pekerjaan Anda secara langsung. Ya. Ada yang mau untuk bisa membetulkan query yang ada di Nadif? Bisa switch ke workspace-nya Nadif. Oke, di situ ada Muhammad Ibnu. Apa yang kurang di sini Muhammad Ibnu? Sepertinya ada kesalahan di penulisan, Pak, di yang pertama. Yang inner join yang pertama, yang order details, on order Ya. number, sama dengan Ya. orders detailnya. Jadi S-nya kayaknya salahnya di S. Oke. Jadi harusnya di order detail saja, nggak perlu orders detail. Oke, terima kasih ya atas pembetulannya. Bisa kita coba. Oke, masih ada error ya. Apa yang harus kita perbaiki lagi? Kayaknya Pak, kalau misalnya order by aja nggak keluarnya bakal error karena dia butuh tahu kayak grup mana yang di list dari order by ini, Pak. Jadi kan order by ini dari order max secara descending atau dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Jadi yang paling sering itu dari paling sering sampai yang paling jarang dibeli. Jadi butuh grupnya untuk dibuat list ke bawahnya. Jadi kayaknya butuh grup by, Pak. Oke. Di grup by apa? Nah, grup by-nya dia order details. Order details product code-nya ya. Kalau nggak salah sih product code. Oke. Apakah sudah benar? Kita mungkin coba copy ya ke jendela utama PHP admin kita ya. Kita copy di sini aja biar semuanya bisa melihat juga. Coba kita running. Oke, sudah muncul ya. Terima kasih sekali atas perbaikannya tadi dari Muhammad Ibnu dan juga untuk Nadif. Kamu sudah mencoba, well done gitu ya. Anda sudah berani untuk di sini coba melakukan query. Saya acungkan jempol buat Anda. Dan kemudian di sini kita bisa mengetahui gitu ya. Berarti product name yang di sini paling banyak di order yaitu adalah Ferrari tahun 92. Dengan order max-nya di sini adalah 53 kali order.